Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, di sini ketua kelasnya siapa ya? Oh, oke, Rizka. Silakan kepada Rizka untuk memimpin doa sebelum belajar terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada saudari Rizka yang telah memimpin doa. Untuk selanjutnya, pada hari ini teman-temannya siapa yang tidak masuk ke sekolah? Oke, berarti 3 orang sakit dan 1 orang izin. Semoga yang sakit segera Allah sembuhkan, dan yang berhalangan hadir pada pertemuan kali ini, semoga di pertemuan selanjutnya bisa mengikuti pembelajaran di sekolah kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin kalian untuk merapihkan tempat duduk kalian terlebih dahulu. Lalu jika ada sampah, silahkan untuk membuangnya ke tempat sampah terlebih dahulu. Oke, lanjut kepada materi. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar materi Akidah Akhlak kelas 10 MA tentang sifat-sifat wajib Allah. Silahkan kalian untuk memperhatikan tayangan video berikut ini. Terjadi, yang terakhir bikin merinding. Pertama, Laut Selat Gibraltar. Di Selat Gibraltar terdapat kejadian yang tak terduga. Ada 2 lautan bertemu, tapi airnya tak pernah menyatu. Ajaibnya, fenomena ini sudah disebutkan dalam Al-Quran ribuan tahun lalu, yaitu dalam surah Ar-Rahman dan Al-Furqan. Ilmuwan pun bingung dan takjub, bagaimana mungkin? Ini sudah dijelaskan ribuan tahun lalu sebelum manusia modern menemukannya. Kedua, tsunami Aceh pada tahun 2004. Pada tahun 2004, tsunami dahsyat menghancurkan kota Aceh. Bahkan ribuan rumah lenyap seketika. Tapi ajaibnya, Masjid Rahmatullah dan Masjid Raya Baitur Rahman tetap berdiri kokoh. Padahal bangunan atau rumah di sekitarnya sudah rata seperti tanah. Kalian melihat tayangan video tersebut. Nah, apa jadinya jika kita tidak meyakini sifat-sifat Allah? Ada yang tahu? Coba siapa yang tahu, angkat tangannya. Betul ya semuanya. Sini juga Ibu telah merangkum 4 poin jika kita tidak meyakini sifat-sifat Allah. Nah, yang pertama ada hidup tanpa arah dan makna. Nah, jika seseorang tidak meyakini sifat-sifat Allah, maka hidupnya pun akan kehilangan arah, akan tidak ada maknanya dan tidak ada tujuan hidupnya. Lalu yang kedua ada hilangnya rasa tunduk dan takut kepada Allah. Nah, keyakinan terhadap sifat-sifat Allah ini akan menumbuhkan rasa takut yang penuh cinta. Nah, jika seseorang tidak meyakini sifat-sifat Allah, maka ia akan merasa sombong, akan merasa paling berkuasa, lalu ia akan mengabaikan aturan-aturan dan nilai-nilai agama. Nah, lanjut yang ketiga, di sini ada mudah terjerumus kepada kesyirikan. Nah, jika seseorang tidak meyakini sifat-sifat Allah, maka ia akan dengan mudah terjerumus kepada kesyirikan. Ia juga akan menyandarkan segala kekuatan kepada selain Allah. Lalu, poin yang keempat ada mengabaikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam. Nah, seperti yang sudah kalian lihat pada tayangan video tadi di awal pembelajaran, bahwa banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah terjadi di alam semesta ini. Nah, jika kita tidak meyakini adanya sifat-sifat Allah, maka tanda-tanda tersebut tidak akan membawa seorang kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran kita pada hari ini ada 3 poin, yaitu yang pertama ada meyakini sifat-sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Lalu yang kedua ada menampilkan perilaku orang yang mengimani sifat-sifat Allah. Lalu juga yang terakhir ketiga ada mengidentifikasi sifat-sifat Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Ini ada keutamaan mengenal nama dan sifat Allah. Nah, mengenal nama dan sifat Allah ini sangatlah penuh dengan kebaikan dan keutamaan serta mengandung beraneka ragam manfaat. Di antaranya yang pertama ada mengenal nama dan sifat Allah ini adalah ilmu yang paling mulia dan paling utama.
yang memiliki kedudukan yang paling tinggi dan derajat yang paling agung. Nah, lalu yang kedua ada, semakin seseorang mengenal Allah, maka semakin juga ia akan mencintai dan mengagungkannya. Lalu ia juga akan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Semakin seseorang mengenal Allah, maka ia juga akan semakin berserah diri kepadanya. Ia akan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada, iman akan semakin bertambah. Nah, semakin seorang mengenal Allah, maka ia akan merasa bahwa Allah ini akan selalu bersamanya. Lalu poin yang keempat ada, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyembah Allah dan mengenalnya, seperti terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Lalu di sini ada sifat-sifat Allah terbagi menjadi berapa bagian, ada yang tahu adik-adik semuanya? Betul ya, sifat-sifat Allah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sifat wajib, yang kedua ada sifat mustahil, yang ketiga ada sifat jaiz. Nah, pada hari ini kita hanya akan membahas materi sifat-sifat Allah yang wajibnya saja. Lalu yang mustahil dan jaiz kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sifat-sifat wajib Allah ini ada 20. Nah, yang 20 ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada nafsiyah, yang kedua ada salbiyah, yang ketiga ada ma'ani, lalu yang keempat ada ma'nawiyah. Lalu di sini ada pengertian sifat wajib Allah. Nah, beriman kepada Allah ini berarti manusia wajib beriktikad dengan penuh yakin akan sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil, dan sifat-sifat yang jaiz Allah. Nah, sifat wajib Allah ini adalah sifat-sifat yang khusus yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Nah, sifat wajib Allah inilah yang membedakan Allah sebagai sang pencipta atau khalik dengan semua makhluknya. Lanjut, dalam Al-Aqidah As-Sughra yang terkenal dengan judul Al-Barahain, Imam As-Sanusi mengatakan, "Famimma yajibu limaulana jalla wa anza insyiruna sifah." Nah, maka di antara sifat wajib bagi Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Perkasa, adalah 20 sifat. Nah, setiap mukallaf wajib meyakini secara mantap tanpa keraguan bahwa Allah pasti bersifat dengan segala kesempurnaan yang layak bagi keagungannya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa pada hari ini kita hanya akan membahas materi tentang sifat wajib Allahnya saja yang terbagi menjadi 4 kelompok. Ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Nah, ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok sesuai urutan, yang mana kelompok 1 kelompok nafsiyah, lalu kelompok 2 kelompok salbiyah, lalu juga kelompok 3 ada kelompok ma'ani, lalu juga yang keempat ada kelompok ma'nawiyah. Silahkan kalian untuk mendiskusikan dan mencari tahu tentang nama sifat dan pengertiannya, lalu dalil dan contoh beserta nilai moralnya. Nah, untuk nama-nama anggota kelompoknya sudah ibu catat di kertas ini. Ibu meminta ketua kelas untuk membagikan kertas ini, dan silahkan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Lalu ibu beri kalian waktu selama 15 menit untuk mendiskusikan yang sudah ibu sebutkan tadi. Silahkan kalian untuk mendiskusikannya. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk maju ke depan. Lalu jika sudah 15 menit, silahkan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian sesuai urutan kelompoknya masing-masing. 15 menit, silahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan ke depan. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu kita lanjut kepada kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian.
Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu kita lanjut kepada kelompok 3. Silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Lanjut kita pada kelompok 4, yang mana kelompok terakhir. Silakan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sudah. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik dan sangat jelas, dan semuanya juga sudah benar ya dari segi materinya. Karena kita juga sudah sampai pada akhir pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ingin salah satu di antara kalian memberikan kesimpulan pada materi kita pada hari ini. Ada yang mau? Oke, baik, terima kasih ya yang sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Lalu di sini juga Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yang mana sifat-sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang khusus yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Nah, sifat-sifat wajib Allah inilah yang membedakan antara Allah sebagai sang pencipta atau khalik dengan semua makhluknya. Nah, sifat-sifat wajib Allah terdiri dari 20, yang mana yang 20 itu dikelompokkan menjadi 4. Ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Untuk tugas pada hari ini, silahkan kalian untuk meresum materi kita pada hari ini, lalu tugasnya dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih kepada adik-adik semuanya yang sudah memperhatikan dengan sangat baik, dan mohon maaf jika Ibu ada kesalahan pada pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya. Jangan lupa untuk adik-adik semuanya untuk terus belajar ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.